Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-67. Nah, pada episode spesial part ke-66 sebelumnya itu, setelah keluar dari rumah sakit, Kakashi mengajari Naruto untuk membuat jurus Sharingan yang baru. Sementara Kakashi terus menjelaskan kepada Naruto tentang perubahan sifat cakra, Boruto merasakan ada yang memantau mereka dari kejauhan. Di sisi lain, Kashinkoji tampak makin waspada dengan keberadaan Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Naruto yang heran pada penjelasan Kakashi. Naruto berkata, "Hah, apa itu sifat cakra?" Sambil menghela napas, Kakashi berkata, "Ya, aku sepertinya harus menjelaskan dari sana. Dengar, pada dasarnya ada 5 tipe elemen api, angin, air, petir, dan tanah. Elemen dasar itu adalah asal mula, nama dari kelima negara besar dan merupakan fondasi negara besar dan merupakan fondasi dari semua jurus ninja." Selagi Kakashi menjelaskan, Boruto merasakan seseorang sedang mengawasi mereka. Terlihat Boruto pun menoleh ke belakang. Di sisi lain, Kashinkoji pun tidak waspada dan berkata, dia lebih peka dari yang kemarin. Melihat reaksi Boruto, Kakashi berkata, "Ada apa Boruto?" Boruto membalas, "Tidak, bukan apa-apa." Kakashi melanjutkan perkataannya, "Baiklah, aku akan melanjutkannya kembali. Setiap orang pada umumnya memiliki satu cakra dengan elemen itu. Sebagai contohnya, klan Uchiha memiliki elemen api, dan teknik jurus api adalah andalan mereka. Angin memiliki futon, dan petir memiliki raiton. Chidori merupakan salah satu jenis jurus yang menggunakan raiton." Naruto membalas, "Artinya Sasuke memiliki 2 elemen, petir dan api ya?" Sambil mengulurkan kertas, Kakashi berkata, "Untuk sekarang kau tak punya satu pun. Selain itu, kita tak tahu tipe elemen cakra apa yang bisa kau gunakan." Melihat kertas yang dipegang Kakashi, Naruto pun heran dan berkata, "Apa itu?" Kakashi melanjutkan perkataannya, "Kita akan cari tahu dengan selai kertas ini." Naruto membalas, "Bagaimana caranya?" Terlihat Kakashi pun menatap kertas itu dan tiba-tiba saja kertas itu mengerut. Melihat hal tersebut, Naruto pun terkejut. Kakashi berkata, "Kertas ini akan mengerut bila elemenmu adalah petir. Kalau angin akan terpotong, api akan terbakar, air akan basah, lalu tanah akan hancur." Sambil memberikan kertas itu kepada Naruto, Kakashi berkata kembali, "Ini kertas khusus yang mudah bereaksi terhadap cakra. Dibuat dari pohon khusus yang tumbuh dengan menyerap cakra. Jika kau mengalirkan cakramu pada kertas ini, kau akan mengetahui elemennya kau punya." Terlihat Naruto pun mengambil kertas tersebut pada Kakashi. Setelah cukup lama fokus, kertas itu pun terpotong menjadi 2 bagian. Melihat hal tersebut, Kakashi berkata, "Elemen cakramu adalah angin." Naruto membalas, "Angin?" Kakashi melanjutkan perkataannya, "Elemen yang dapat membelah dan memotong apapun. Cakra ini memiliki kekuatan yang luar biasa." Mendengar perkataan Kakashi, Naruto pun tidak senang dan berkata, "Ternyata aku hebat sekali." Kakashi membalas, "Tidak, kau baru mengetahui elemenmu. Sekarang kita akan berlatih melakukan perubahan sifat dasar cakra angin. Tapi sebelum itu, bagaimana kau mencobanya juga Boruto?" Mendengar perkataan Kakashi, Boruto membalas, "Baiklah, aku ambil satu." Terlihat kertas itu pun mengkerut dan basah. Melihat hal tersebut, Kakashi berkata, "Ternyata aku punya 2 elemen, petir dan air." Namun, setelah Kakashi mengatakan hal tersebut, tiba-tiba kertas Boruto terpotong, terbakar dan hancur. Melihat kejadian itu, Kakashi pun terkejut dan berkata, "Kau mempunyai 5 elemen sekaligus, luar biasa. Sangat jarang aku melihat seseorang mempunyai 5 elemen." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Luar biasa, kau hebat Boruto." Di sisi lain, Kakashi berkata kembali, "Pasti kau punya banyak jurus yang bisa kau kembangkan. Baiklah, kita kembali ke penjelasan awal. Untuk Naruto, akan dibutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari teknik itu. Aku sudah tahu cara mengurangi waktu itu. Cara melakukannya adalah..." Sebelum Kakashi menyelesaikan perkataannya, Yamato tiba-tiba datang ke tempat mereka. Melihat Yamato,
Naruto berkata, "Kapten Yamato, kenapa kau ada di sini?" Yamato membalas, "Kakashi memintaku untuk membantu dalam latihan ini. Maaf aku telah menyelamu, senior Kakashi." Kakashi membalas, "Tidak masalah." Yamato melanjutkan perkataannya, "Lama tidak berjumpa Boruto. Sarada, apa kalian baik saja?" Boruto membalas, "Ya, aku baik saja." Di sisi lain, Naruto pun memotong pembicaraan mereka dengan berkata, "Elemen kayu itu berubah sifat cakra apa, Kapten Yamato?" Mendengar perkataan Naruto, Yamato dan Kakashi pun bingung. Terlihat, Kakashi pun mendekati Yamato dan berbisik padanya. Dia mulai tertarik dengan itu. "Katakan saja padanya." Yamato membalas, "Baiklah." Terlihat, Yamato membentuk segel tangan dan berkata, "Doton, Doryu Joheki." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul tanah yang sangat tinggi di hadapan mereka. Tak sampai di situ, Yamato pun melakukan Suiton untuk membuat air terjun. Yamato berkata, "Aku memiliki dua elemen cakra, tanah dan air." Mendengar perkataan Yamato, Naruto membalas, "Apa? Kau punya dua elemen?" Kapten Yamato kalah dengan Boruto yang mempunyai 5 elemen. Mendengar perkataan Naruto, Yamato pun terkejut dan berkata, "Apa? Boruto punya 5 elemen?" Di sisi lain, Naruto berkata, "Tapi Kapten Yamato berarti memiliki 3 elemen termasuk kayu." Kakashi membalas, "Tidak, bukan begitu." Yamato melanjutkan perkataannya, "Aku cuma bisa menggunakan tanah dan air, karena tak ada elemen dasar yang dikenakan dengan elemen kayu." Naruto membalas, "Lalu, bagaimana kau melakukannya?" Kakashi berkata, "Dia melakukannya secara bersamaan. Dia lakukan perubahan sifat dasar cakra untuk tanah dan air bersamaan, dan mengubahnya menjadi elemen kayu." Sambil menunjukkan kepada Naruto, Yamato berkata, "Tanah dengan tangan kananku, dan air dengan tangan kiriku." Setelah mengatakan hal tersebut, Yamato pun menyatukan kedua tangannya. Terlihat muncul kayu di sela-sela batu tersebut. Melihat kayu itu, Naruto berkata, "Luar biasa." Yamato melanjutkan perkataannya, "Jika kau memiliki dua elemen cakra, tak sulit untuk menggunakannya secara terpisah. Namun, apabila ingin mengubahnya jadi dua sifat cakra secara bersamaan, maka agak sangat berbeda." Di sisi lain, Kakashi berkata, kekuatan menjadikan elemen cakra baru dengan menggunakan perubahan sifat dasar cakra secara bersamaan disebut Kekkei Genkai. Naruto berkata, "Itu berarti Boruto juga bisa melakukan Kekkei Genkai?" Mendengar perkataan Naruto, Boruto pun pergi ke lapangan luas dan berkata, "Coba perhatikan ini." Terlihat, Boruto langsung membentuk segel tangan Hyoton. Tiba-tiba saja, muncul bongkahan es yang sangat besar seperti sebuah duri yang tajam. Melihat hal tersebut, Yamato pun sedikit terkejut. Sementara Naruto, dia pun kagum dengan jurus es Boruto. Di sisi lain, Kakashi berkata, "Seperti yang kulihat, Boruto juga menguasai Kekkei Genkai teknik es. Kau pernah lihat ini sebelumnya ketika melawan anak laki-laki yang bernama Haku. Dia dapat menggunakan Kekkei Genkai teknik es. Dia membentuk teknik es dengan dua perubahan sifat dasar cakra dalam bentuk angin dan air secara bersamaan. Itu jurus spesial yang berasal dari klan dengan Kekkei Genkai yang dapat menggunakannya." Sambil menoleh ke arah Boruto, Kakashi berkata kembali, "Tapi untuk Boruto, dari mana kau mempelajari teknik tersebut?" Boruto membalas, "Dulu aku suka berkelana ke banyak-banyak desa. Aku juga sempat belajar dari klan yang menguasai Kekkei Genkai teknik es." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto berkata dalam hati, "Mana mungkin aku menyebutkan diriku adalah Otsutsuki." Mendengar perkataan Boruto, Kakashi membalas, "Jadi begitu, aku tak heran lagi. Lagi pula kau juga menguasai Raisen yang sangat rumit." Di sisi lain, Naruto berkata, "Lalu, bagaimana dengan Shikamaru dengan jurus bayangannya? Atau Choji dengan jurus pembesarannya? Lalu bagaimana dengan ninjutsu medis dan genjutsu?" Kakashi membalas, "Penjelasan mengenai hal itu akan memakan banyak waktu, dan kau pasti akan bingung kalau dijelaskan sekaligus." Di sisi lain, Yamato berkata, "Senior Kakashi, kenapa kau tak simpan saja yin dan yang dari perubahan sifat dasar cakra untuk lain waktu?" Mendengar perkataan Yamato, Naruto berkata, "Yin dan yang? Apa itu?" Melihat Naruto yang terus heran dan bertanya, Boruto berkata dalam hati, ternyata ayah sama sekali tidak paham apa yang dijelaskan mereka. Di sisi lain, Kakashi berkata, "Benar juga, kau tak akan mengerti walau ku jelaskan sekarang. Jadi, tadi kita sampai mana?" Naruto membalas, "Sampai mempersingkat waktu latihannya." Kakashi berkata, "Mempersingkat waktu ya?
yang itu jurus 1000 bayangan. Mendengar perkataan Kakashi, Naruto pun terkejut dan berkata, "Kage Bunshin." Kakashi melanjutkan perkataannya. Sebenarnya dengan Kage Bunshin adalah cara untuk mempersingkat waktu latihan. Terlihat Naruto sama sekali tidak mengerti. Melihat Naruto, Boruto dan Sarada pun menghela napas. Kakashi melanjutkan perkataannya. "Baiklah, aku akan menjelaskannya secara sederhana. Berbeda dengan jurus klona bayangan biasa, jurus 1000 bayangan adalah jurus ninja yang membuat diri sendiri kan?" Naruto membalas, "Tentu saja aku tahu soal itu." Kakashi berkata kembali, "Kau bisa menyebutnya jurus untuk membuat tiruan dari dirimu. Aku tahu karena aku juga dapat menggunakan jurus 1000 bayangan, walau tak sebanyak milikmu. Ada efek khusus dari jurus ini yang berpengaruh pada penggunanya. Semua yang dirasakan oleh bayangan tiruan akan dirasakan oleh penggunanya setelah bayangan kembali ke tubuh penggunanya." Terlihat Naruto sama sekali tidak mengerti penjelasan Kakashi. Tak lama setelah itu, Boruto membuat Kage Bunshin dan berkata, "Sekarang kau juga gunakan Kage Bunshin." Mendengar perkataan Boruto, Naruto pun heran dan berkata, "Apa yang ingin kau lakukan?" Boruto membalas, "Sudah, lakukan saja." Setelah Boruto membuat Kage Bunshin, Boruto memegang Bunshin Naruto dan menggunakan Hiraishin. Melihat hal tersebut, Naruto berkata, "Kemana Bunshin itu pergi?" Boruto membalas, "Nanti kau akan tahu sendiri." Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang membeli cemilan di sebuah kedai Konoha. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Bunshin Boruto dan Naruto tiba di hadapan Kawaki. Terlihat Boruto langsung mengambil sebagian cemilan Kawaki dan meletakkan makanan tersebut di mulut Naruto. Boruto berkata, "Selanjutnya lepaskan jurus ini dan kembali ke yang asli." Terlihat Bunshin Naruto dan Boruto melepaskan jurus mereka. Melihat mereka yang pergi kembali, Kawaki yang bingung berkata, "Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata kembali, "Tapi mengapa mereka mengambil cemilanku?" Adegan pun beralih ke Boruto dan Naruto kembali di hutan yang luas. Setelah menyadari hal tersebut, Naruto berkata, "Jadi begitu, aku paham sekarang. Terima kasih Boruto." Boruto membalas, "Jadi kau mengerti kan?" Naruto kembali berkata, "Aku tak pernah menyadarinya meski terus menggunakannya tanpa memikirkannya." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Biasanya jurus ini digunakan untuk mengintai tempat yang berbahaya dan mengumpulkan informasi yang didapat dari persembunyian musuh." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Boruto langsung melempar kunai ke arah belakang dan mengenai kata Kashikoji yang sedang bersembunyi. Melihat hal tersebut, Koji berkata, "Gawat, dia menyadarinya." Di sisi lain, Kakashi yang melihat Boruto berkata, "Ada apa Boruto?" Terlihat Boruto pun mendekati kata tersebut dan mengambilnya. Setelah dilihat, Boruto pun terkejut dan berkata, "Kata ini tidak mungkin." Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah menjelaskan panjang lebar, akhirnya Boruto mengetahui lokasi yang mengawasi mereka, yang ternyata itu adalah kata Kashikoji. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-68. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.